Perkenalkan, nama saya Heru Setia Sumbogo. Mapel yang saya tampuh yaitu akuntansi lembaga instansi pemerintah. Materinya yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya kalian pagi ini? Baik? Alhamdulillah baik. Sebelum materi yang nanti saya sampaikan, terlebih dahulu Ketua kelas memimpin doa bersama. Silakan Ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah saya akan mengabsen satu persatu. Mungkin di sini ada yang tidak hadir. Bentar, saya absen biar saya tahu. Anita, Davina Leora, Demarco, Devina, Fatima, Felicia, Feriatika, Jenny, Jessica, Kayla, Kurnia, Luciana, hadir ya. M. Saifuddin, Marsai, Mega, Nur Afina, Puji, Rihana, Salwa, Sylvia, Siti Revalina. Alhamdulillah di sini sudah hadir semua. Sebelum menginjak mengenai materi ini, saya akan memberikan suatu gambaran atau suatu pertanyaan di dalam materi yang nanti saya sampaikan. Kalian bisa mempunyai gambaran tentang sistem akuntansi pemerintah daerah. Nah, kemudian kalau mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah, ada yang mungkin tahu apa itu pengertian dari sistem akuntansi pemerintah daerah? Ya, silakan Mbak, berdiri aja. Daerah Mbak, bukan desa. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian proses pengumpulan data, pencatatan, perizinan, dan prosedur pengumpulan data serta operasi keuangan pemerintah. Ya, mungkin dari yang lainnya bisa menambahkan tentang pengertian daripada sistem akuntansi pemerintah daerah. Ya, silakan Mbak berdiri. Ya, makasih banyak terhadap pengertian yang kalian sampaikan. Kedua-duanya juga benar. Jadi intinya di sini di dalam sistem akuntansi pemerintah mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Silakan Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Pak Heru yang telah memberi saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi gini Pak, dari kedua pendapat Mas saya tadi, bisa saya simpulkan
Ya. Kalau di situ kalian menyebutkan SAP, singkatan dari di sistem akuntansi itu, kalian harus mengetahui apa yang dimaksud dengan SAP. Ya, silakan Mbak. SAP singkatan dari standar akuntansi pemerintah. Ya, makasih. Jadi intinya kalau kita lihat di situ, di dalam sistem akuntansi pemerintah, tidak hanya kalian mengerti pengertiannya, tapi juga di dalamnya ada yang namanya istilah-istilah atau kata-kata singkatan, sehingga kalian di situ bisa mengerti atau mengetahui tentang singkatan kata-kata tersebut. Kemudian ada yang tahu singkatan kata yang lainnya? Saya Bapak. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Jadi kata silpa adalah sisa bimbang hitungan anggaran, sedangkan untuk sal selisih anggaran lebih. Ya, makasih. Kemudian ada lagi yang tahu tentang singkatan dari sistem akuntansi pemerintah daerah? Mungkin ya, silakan. Saya ingin mendapatkan tentang singkatan kata di dalam sistem akuntansi pemerintah daerah yaitu LO dan LRA. Ya. LO yaitu laporan operasional dan LRA yaitu laporan realisasi anggaran. Ya, terima kasih Mbak. Jadi itu tentang kata-kata yang kalian ketahui di dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Jadi kata-kata singkatan itu penting sekali. Setelah itu kalau kita lihat terhadap sistem ataupun singkatan itu, kita akan melanjutkan tentang materi yang nanti saya sampaikan, yaitu berupa LKPD. Kemudian kalian setelah itu diskusikan dengan temanmu. Sebelumnya saya akan menerangkan tentang PPT atau PowerPoint yang nanti saya akan tayangkan di papan. Kalian lihat di sini mengenai pengertian akuntansi pemerintah daerah, di mana di situ tadi sudah kalian sebutkan di dalamnya berbagai macam pengertian dan kalian bisa menyimpulkan di situ. Saya akan melanjutkan tentang isi daripada atau kriteria daripada sistem akuntansi pemerintah daerah. Mungkin ada yang bisa menyampaikan tentang kriteria sistem pemerintah daerah? Ya, atau karakteristiknya, silakan, monggo. Ya. Ya. Yang ketiga itu bersifat aku. Yang keempat terdapat pembukuan dalam pengelolaan modal. Yang kelima, pembuatan pembukuan sebuah anggaran dilakukan apabila anggaran tersebut telah digunakan sesuai dengan rancangan anggaran yang telah dibuat. Terus perkiraan modal dan apa yang ditahan tidak ada di neraca. Iya, terima kasih. Jadi intinya di situ, di dalam kriteria itu dia tidak memikirkan tentang keuntungan. Ya. Jadi pengertiannya yang utama sekali, pemerintah sistem akuntansi pemerintah daerah itu tidak memikirkan keuntungan. Tapi beda dengan sistem akuntansi manufaktur atau perusahaan. Jadi itu intinya kalian bisa mengetahuinya, karakteristiknya, sehingga jadi ada gambaran tentang akuntansi di pemerintah daerah yang secara konkretnya tidak berpikir kepada keuntungan atau laba. Itu. Kemudian kalau kita sudah berbicara tentang karakteristik, di dalamnya juga ada tentang apa itu tujuan daripada sistem akuntansi pemerintah daerah. Mungkin ada yang bisa menyampaikannya? Ya, silakan. Tujuan dari sistem akuntansi pemerintah daerah yang pertama
Makasih banyak, Mbak. Jadi intinya di situ yang paling utama dalam tujuan sistem akuntansi pemerintah daerah itu yaitu adanya sistem pengawasan, di mana itu sangat penting, terutama kalau kita lihat di sistem akuntansi pemerintah daerah biasanya banyak terjadi kecurangan yang terjadi. Itu tujuan utamanya untuk pengawasan dalam keuangan pemerintah daerah. Dilihat di sini pengertian terhadap sistem akuntansi pemerintah daerah itu berkaitan dengan keuangan daerah. Nah, jadi intinya di dalam keuangan daerah disebutkan berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2011. Keuangan daerah adalah suatu hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian setelah kalian ketahui pengertian daripada keuangan daerah, kita akan melanjutkan tentang yaitu ruang lingkup keuangan daerah. Dalam keuangan daerah ada yang namanya ruang lingkup, kemudian asas pengelolaan daerah, pihak-pihak yang berperan pengelolaan keuangan daerah. Nah, itu tentang pengelolaan keuangan daerah yang kalian ketahui ada 3 poin. Pertama ruang lingkupnya, kemudian asas pengelolaan keuangan daerah, pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah, itu merupakan suatu ketetapan yang harus kita jalankan di dalam sistem keuangan daerah. Adapun ruang lingkup di dalam keuangan daerah, kalian harus ketahui di situ. Nah, ini ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu hak daerah untuk memungut pajak retribusi daerah serta peminjaman. Kalau yang pertama di situ disebutkan hak daerah untuk memungut pajak, kalian harus tahu. Mungkin dari kalian ada yang tahu tentang pemungutan pajak. Pajak itu berbagai macam bentuk kan? Silakan. Mungkin ada yang tahu pajak apa aja? Ya, pajak atas hadiah. Terus pajak apalagi? Bumi bangunan. Nah, mungkin ada lagi pajak apa lagi? Ya, pajak terhadap gaji, nah, penghasilan. Kemudian ada lagi pajak apa? Nah, pajak pertambahan nilai. Ada lagi kalau yang kalian tiap hari pakai itu pajak apa? Nah, pajak kendaraan bermotor. Jadi di dalam ruang lingkupnya itu hak daerah untuk memungut pajak berupa ada yang namanya pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai, kemudian pajak bumi bangunan. Ya, itu yang harus kalian ketahui dalam pemungutannya. Di situ disebutkan adanya retribusi. Nah, retribusi di situ berkaitan dengan pendapatan yang dilakukan oleh pihak daerah terhadap pemungutan, contohnya pajak parkir, retribusi parkir. Nah, sehingga di situ kalian harus tahu kalau kamu parkir di tempat atau di mall atau mungkin di pasar atau mungkin di swalayan, nah itu kalian kan kena pajak kan, apa retribusi, bayar karcis parkir istilahnya. Nah, di situ merupakan penghasilan yang dipungut oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan
utusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah ini berkaitan dengan pengeluaran. Pemerintah juga ada pengeluarannya, yaitu berupa pembayaran. Mungkin kalau kita lihat penerangan jalan, itu pemerintah juga mengeluarkan biaya terhadap listrik atau PLN, itu seperti itu. Kemudian untuk pembayaran tagihan pihak ketiga ini terkait dengan pembangunan. Biasanya pembangunan ini berupa perbaikan sarana irigasi, perbaikan jalan. Tiap akhir tahun di situ pemerintah akan membangun atau merenovasi terhadap jalan-jalan yang rusak, yaitu merupakan tagihan pembayaran pihak ketiga. Jadi ada istilahnya berupa tender perbaikan, itu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada yang namanya penerimaan daerah. Penerimaan daerah ini berkaitan dari tadi pajak yang pertama, retribusi. Kemudian mungkin ada yang namanya penyewaan lahan. Lahan dipakai atau digunakan untuk istilahnya perkebunan, mungkin pertanian, mungkin peternakan dan sebagainya. Itu yang kalian ketahui tentang penerimaan daerah. Yang keempat, pengeluaran daerah. Sudah saya sebutkan tadi di atas, yang B tadi, kewajiban termasuk di situ. Pengeluaran banyak terjadi, yaitu mungkin pembelian alat tulis kantor, atau mungkin pembayaran PLN, rekening air, dan sebagainya di situ. Kemudian kekayaan yang dimiliki negara. Kalau kita lihat kekayaan yang dimiliki oleh negara itu berkaitan dengan istilahnya investasi terhadap gedung, bangunan, tanah. Kita tahu bahwa banyak sekali gedung ataupun tanah milik pemerintah. Sehingga di situ kalian harus mengetahui tentang apa sih kekayaan milik negara. Kalau kita lihat di situ, pengertian daripada kekayaan milik negara yaitu merupakan suatu kekayaan yang awalnya pemerintah yang membelinya, baik itu berupa tanah, gedung, kendaraan. Nah, itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara. Kemudian materi selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kalau yang pertama yaitu pemegang kekuasaan pengelolaan daerah, yaitu kepala daerah. Kalau di Sidoarjo bupati kan. Nah, sehingga di situ kalian mengetahui pemegang kekuasaan keuangan daerah itu kepala daerah, bupati kita. Yang kedua, di situ ada apa anggaran itu digunakan? Ya tadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah saya sebutkan tadi di belakang. Itu tentang materi yang saya sampaikan. Setelah itu saya akan mengasih LKPD. Sebelumnya tolong dibuat kelompok, diatur tempat duduknya, silakan diatur yang bagus tempat duduknya. Yang pertama ini ada soal mengenai pengertian sistem akuntansi pemerintah desa. Yang pertama, jelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan sistem akuntansi pemerintah desa. Ya, silakan. Di sini jawab, Pak. Sistem akuntansi pemerintah merujuk pada metode, prosedur, dan aturan yang digunakan oleh entitas pemerintah seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lain-lain untuk mengelola dan mencatat transaksi keuangan serta menyusun laporan keuangan mereka. Tujuan utama dari sistem akuntansi pemerintah adalah untuk mencatat dengan tepat semua transaksi keuangan yang terjadi,
Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya bisa menambahi mengenai jawaban dari temanku tadi. Silakan. Tolong mic-nya. Iya, monggo. Akuntansi yang baik di tingkat pemerintah desa memiliki beberapa alasan, yaitu transparansi pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ya, mungkin ada yang nambah lagi, silakan. Kelompok lain. Jangan menambahi jawaban Dari kelompok. yaitu fungsi dari alasan penting Ya, toh? Ya. sistem akuntansi yaitu saya mau menambahi yaitu pemantauan kinerja keuangan dan pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Ya. Izin menambahi untuk alasan penting akuntansi pemerintahan desa, yakni pencitraan nama baik dan sebagai kepatuhan terhadap regulasi. Ya, terima kasih. Jadi itu di dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, mungkin ada yang bisa menyimpulkan tentang tujuan daripada sistem akuntansi pemerintah. Jadi tujuan utama dari sistem akuntansi pemerintah. Tujuan utama dari sistem akuntansi pemerintah adalah untuk mencatat dengan tepat semua transaksi keuangan yang terjadi. Ya, makasih. Jadi intinya seperti itu. Dari hasil diskusi kalian tadi itu ada tujuan utama, yaitu di situ disebutkan untuk mencatat dan dengan tepat sesuai transaksi keuangan yang terjadi. Tuh. Bisa kita aplaus untuk teman kita yang sudah menyampaikan tujuan. Silakan. Selanjutnya yang kedua yaitu unsur sistem akuntansi pemerintah desa. Di sini soalnya sebutkan dan jelaskan setidaknya 3 unsur yang ada dalam sistem akuntansi pemerintah desa dan bagaimana setiap unsur ini berkontribusi dalam menyusun catatan keuangan pemerintah daerah. Di sini yang pertama yaitu pencatatan transaksi keuangan dan yang kedua pengklasifikasian dan pengelompokan dalam transaksi keuangan. Ya. Kemungkinan Ini menambahkan 3 unsur utama dalam sistem akuntansi pemerintah desa yaitu pencatatan transaksi keuangan, pengklasifikasian dan pengelompokan serta pelaporan keuangan berperan penting dalam penyusunan catatan keuangan yang terorganisir dan akurat. Iya, terima kasih. Jadi sistem akuntansi pemerintah daerah adalah transparansi keuangan, peran penting standar akuntansi, ketepatan pengelolaan keuangan, aktualisasi, pemantauan kinerja. Ya, dah, terima kasih. Jadi itu intinya kalian di dalam materi pembelajaran akuntansi keuangan di sini kalian mengetahui sistem kesimpulannya yaitu mengetahui tentang transparansinya, pencatatannya dan sebagainya, sehingga itu yang merupakan pusat terhadap pengetahuan untuk mempelajari sistem akuntansi pemerintah daerah. Karena waktunya sudah selesai, kita aplaus dulu. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian terhadap materi yang saya sampaikan. Kita aplaus dulu. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMK PGRI 2, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Bapak Ibu Guru dan teman sejawat, serta Bapak Ibu dosen dan pamong dari Universitas Negeri Surabaya yang turut membantu dalam pelaksanaan PPL saya. Terima kasih.